Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang kepada Pak Gugi, Pak Kakak, Pak Eko, Kang Anas, dan Kang Widi, tim Media Jabar juga. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kembali berdiskusi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Dan tema kali ini kita akan membahas seputar Patimban itu. Patimban untungkah untuk Subang atau justru merugikan Subang gitu. Dan sebenarnya dalam kegiatan ini kita sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah untuk memberi sedikit gambaran dari pemerintah yang apa sih sebenarnya Patimban itu, apakah menguntungkan untuk Subang, apakah justru sebaliknya. Namun konfirmasi terakhir tadi dari Pak Sekda bahwa Pak Bupati tidak bisa hadir karena sedang rapat di Nyomot. Bukan tidak bisa hadir ya, kalau Zoom ini tidak bisa berpartisipasi apa bagus ya. Iya, tadi bisa join lah. Oh iya. Tidak bisa Kalau hadir ya. Ini foto Pak Bupatinya. Beliau juga berpesan, katanya pesan Pak Bupati bahwa Patimban itu intinya akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kemudian pemerintah juga akan berusaha melibatkan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Subang untuk ditempatkan di Pelabuhan Patimban. Intinya putra daerah harus kebagian dampak positifnya Patimban gitu. Hati-hati media. Ya gitu. Kalau udah pakai itu mic-nya tadi ada. Oke, jalan. Yang tahap 1 ini mudah-mudahan betul-betul akan sangat memberikan optimisme, gairah tersendiri bangkitnya perekonomian di Kabupaten Subang. Mungkin tadi itu aja singkatnya dari pemerintah ya Pak Ugi. Mungkin biar tidak bertele-tele lah saya berbicara. Mungkin bisa langsung Pak Gugi lah menyampaikan dari perspektif Pak Gugi sebagai akademisi. Patimban itu apakah menguntungkan atau merugikan, Pak? Gitu. Ya. Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi buat para aktivis di sini ya, jurnalis, juga ada senior saya, Bung Kakak, juga mungkin yang menyimak di YouTube. Ada satu keniscayaan gitu ya, atau takdir sejarah ketika saya menjadi seorang akademisi, meskipun sama sekali tidak merencanakan itu sebelumnya gitu ya. Maka sejak saat itu saya tidak boleh punya selera pribadi. Setiap ada satu pendapat, apalagi yang sifatnya ke publik, sudah nggak boleh lagi mengutarakan selera pribadi gitu, Kang Warlan. Karena kami ini harus objektif kan gitu ya. Harus mengatakan apa adanya. Sehingga mungkin bagi sebagian orang ya, statement-statement dari akademisi ya kadang-kadang so akademis, mungkin terlalu idealis gitu ya. Mungkin juga seperti terasa pahit gitu ya, kayak obat gitu, terasa pahit, seperti semuanya salah atau mencari-cari kesalahan. Tapi sebetulnya bukan itu. Kami itu tugasnya membuat sesuatu yang tersusun secara alami menjadi lebih sistematis, itu aja sih. Kalau praktisi seperti Bung Kakak misalnya ya, di bidang pemantauan pemilu itu praktisi itu
membuat yang sulit menjadi simple karena memang tugasnya mengeksekusi. Nah, kalau kami itu sebaliknya dari praktisi gitu. Memang kadang-kadang seolah-olah jadi mempersulit yang udah gampang jadi dipersulit. Tapi sebetulnya bukan mempersulit. Kita selalu melakukan tindakan korektif ya, memperbaiki sistematika karena satu model itu pengetahuan diterapkan di beberapa tempat, masalah itu selalu berubah-berubah. Sehingga kalau pakemnya selalu pakai model yang satu, ya mungkin kita peradaban ini tidak akan lebih baik. Kalau model-model ilmunya itu hanya satu model, pasti banyak ini. Dan kami bukan mencari-cari kesalahan ya, tetapi memberitahu kalau ada kesalahan. Itu beda kalau mencari-cari kesalahan. yang nggak salah juga disalah-salahin. Ya sama seperti jurnalis kan itu ya, memberitahu kalau ada kesalahan. Nah, untung rugi Patimban ini saya mau masuknya dari sisi apa ya? Tadi ya keputusannya itu untung dan rugi itu tergantung pada 6 hal ya. Jadi nanti silakan aja setiap orang ngukur-ngukur gitu ya. Ngukur-ngukur. Tapi hemat saya itu ada 6. Ini kami tuangkan dalam buku, kebetulan dengan teman-teman Itsmi Subang. Ini waktu kita pelantikan, kita terbitkan Bunga Rampai Pemikiran Cendekiawan Muslim Subang gitu ya. Di sini kata pengantarnya juga ada Bapak Bupati Subang ada di sini ikut memberikan pengantar ya. Kurang lebih mungkin isinya akan sama dengan kalau beliau hadir di sini dengan topik yang ada. Jangan jadi penonton katanya. Nah, menurut saya itu 6 itu yang pertama adalah ada keputusan strategis tentang industri ini. Ya, yang kedua adalah konsep kawasan industri yang ramah lingkungan itu sejauh mana. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah penyiapan infrastruktur. Kemudian yang keempatnya adalah SDM. Ya, yang kelimanya adalah regulasi, peraturan. Yang keenamnya yang terakhir adalah output dari industri itu sendiri. Nah, jadi yang 6 ini tinggal dicari aja mana yang plus, mana yang minus. Kalau dari 6 ini 4 plus, misalnya 2 minus ya kita masih untung. Kalau 4-nya minus, 2-nya plus ya berarti kita masih rugi. Gitu aja Kang Walan ya, singkatnya dari saya. Jadi dengan 6 hal ini kita mesti lihat. Siapapun boleh menimbang gitu dengan data-data yang ada. Keputusan menentukan zona atau kawasan itu menurut saya penting. Dan menurut pendekatan ilmiah yang paling bagus adalah penentuannya adalah kawasan, bukan zona. Jadi kawasan industri dengan industri yang bukan sunset. Ya, ini istilah sunset industri juga saya kenal dari Pak Kakak nih dulu. Kita 2016 kalau nggak salah ya Pak Kakak bareng-bareng di SKB itu langsung pertanyaannya industri Subang dan Pak Kakak bilang waktu itu ini yang masuk ke Subang itu sunset semua ya, mau tenggelam semua. Nah, saya menyoroti oke, sisi keputusan katakanlah sudah ditunjuk kawasan ya. Ada kawasan di Manyingsal, ada Subang Metropolitan di Purwodadi ya. Ada Taifa di sini di Gembor gitu ya. Yang di Manyingsal ada RNI kan gitu ya dan sebagainya. Sudah mulai ada kawasan-kawasan industri terpadu. Yang itu didorong oleh pusat. Tinggal industri yang mau masuk. Nah, saya pengalaman gitu, sedikit pengalaman ikut di komisi penilai AMDAL di komite penilai AMDAL LH ya. Kalau kita mengurusi AMDAL satu kawasan gitu ya, saya ikut sedang memproses yang Taifa, yang Subang Intijaya di Wanakerta. Itu di dalam rencana AMDAL-nya memang belum disebutkan secara rinci ya perusahaan mana yang akan masuk. Tapi mereka baru punya disebutnya tuh ya manajemen guide lah, pedoman pihak perusahaan bagi perusahaan yang mau masuk. Jadi ketika sudah diputuskan kawasan industri,
berikutnya adalah mana perusahaan yang masuk. Kalau bukan yang sunset, artinya yang sunrise, itu mungkin masih memberikan nilai lebih bagi kita. Nah, terus tentang Eko Industrial Park ya, di sini Industrial Park milik Pak Eko gitu ya, milik Gus Eko yang ramah lingkungan. Gitu ya. Ini juga isu tersendiri. Kalau di situ kita hitungannya miss antara sosial, ekonomi, lingkungan sama budaya gitu ya, sama manajemen pengelola. Kalau hitungannya nggak bagus juga itu bisa minus. Nah, yang paling saya soroti adalah SDM gitu. Di SDM ini yang menurut saya kita agak sedikit khawatir gitu ya. Karena saya ikuti Patima sejak 2017 itu, saya pernah satu kali ikuti Dirjen Hubla ya, waktu itu ada ekspos pertama kali kalau nggak salah konteks pelabuhan ini. Waktu itu saya bisa ikut karena mencoba mencari jalur sendiri gitu ya, gimana nih biar akademisi bisa ikutin gitu. Nah di sana yang saya dengar itu memang akan apa ya pelabuhan yang canggih lah gitu, pelabuhan yang canggih. Jadi tidak sembarang SDM bisa masuk. Kalau bongkar muat saya kira pasti ada ya, tapi itu mungkin nilai tambahnya kurang ya secara kalau secara nominal besar sih ya, di situ disebutnya tuh apa KTBM ya, itu bongkar muat juga pasti ada ya, di beberapa pelabuhan juga itu besar ya, bahkan saya mendengar sekarang di Patiman itu ada satu koperasi yang akan nangani itu. Nah SDM itu menurut saya penting ya. Nah yang kedua untuk di aspek infrastruktur memang jalan tol sedang disiapkan dari Purwodadi ke sana ya, terus kereta api dari Pagaden ke sana untuk logistik ya, untuk barang. Tapi yang perlu diperhatikan juga kawasan-kawasan industri yang menyebar selain Patimban kan banyak nih, nanti di Gembor ada, di Manyingsal ada. Itu kita sangat tahu persis lah kekuatan jalan kita kalau dilewati mobil dengan gross berat kotor yang di atas 8 T kan belum siap gitu. Infrastrukturnya mesti selain jalan tol yang disiapkan oleh Kementerian Pusat gitu ya, kita pun harus memikirkan jalan arteri kita ya, jalan di Subang, karena bisa rusak nanti. Nah sekarang kalau bicara ke ya tentang infrastruktur ya, kita lanjut ke output gitu ya. Kalau berbicara untung rugi bagi pemerintah daerah kan setidaknya bicara PAD ya, bicara PAD. Nah berbicara PAD, saya lihat di data itu kita sekitar 2019 ya, 463 miliar PAD kita. Dari total penerimaan kita sekitar 3 triliun. Ya. Berarti 463 miliar itu dengan 3.045 miliar atau 3, sekian triliun itu sekitar 15% PAD kita. Nah, unsur PAD itu yang pertama adalah pajak daerah, yang kedua adalah retribusi daerah, yang ketiga pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat adalah lain-lain. Di sini komposisinya itu pajak daerah nomor 1 sekitar 220 miliar, lain-lain PAD yang sah sekitar 196 miliar, sisanya pendapatan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, dari operasional Patiman itu jelaskan pajak daerah ada ya, karena semua pajak itu akan ke pusat ya, sifat dari pengelolaan pelabuhan tadi ya. Nah, kalau di kawasan inti kita ingin berperan, maka menurut saya di poin yang ketiga, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Artinya BUMD kita harus punya saham di sana. BUMD kita harus punya unit area di sana, bisnis di sana. Kalau di pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini nggak dapat kerjaan ya, saya belum mendengar gitu ya. Kalau di Manyingsal saya mendengar salah satu BUMD Subang akan sebagai konsorsium akan dapat ya share di sana sebagai pemegang saham ya.
Tapi yang di Patimban saya belum dengar gitu, apakah BUMD kita akan masuk. Kalau ada satu pendapatan lagi yang besar yang bisa mengkatrol PAD kita, itu dalam konteks pajak daerahnya itu di BPHTB ya. Karena nanti kan setiap transaksi tanah yang dijual gitu ya, ada menghasilkan itu. Setiap transaksi pembebasan lahan dan sebagainya gitu ya, akan menghasilkan itu. Itu akan besar juga sebetulnya BPHTB itu. Cuman kan barangkali kalau dilihat dari sisi ekonomi, masa sih kita meraup kabupaten kita meraup keuntungan dari sisi BPHTB saja kan? Artinya itu kan kalau apalagi kalau tanah kita artikan sebagai kedaulatan kan gitu ya. Sebetulnya kan di situ tanda petik kita sedang mengurangi lah ya akses kepemilikan tanah yang milik masyarakat dijual kepada orang luar. Tapi itu pun akan besar. Ya. Jadi pajak daerahnya itu dalam bentuk BPHTB ya. Dari transaksi itu. Nah itu di aspek PAD gitu. Jadi yang mungkin bisa dinaikkan itu di kenaikan di PPHTB, terus di pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan lewat BUMD. Nah, cuman memang kalau di kawasan inti gitu ya, di kawasan inti Pelabuhan Patimban sendiri yang 350 hektar di darat, 350 hektar di laut itu, ini yang belum terlihat ya, karena sejak dulu saya ikutin juga ya peran dari pemerintah daerah di situ bisa dikatakan nggak ada, ini proyek strategis nasional kan gitu. Nah gitu ya. Nah itu jadi kalau pakai 6 kriteria ini gitu ya, dari mulai keputusan memilih kawasan, perusahaan yang masuk siapa, lalu keputusan untuk menerapkan kawasan industri yang ramah lingkungan, ya, sisi SDM, sisi infrastruktur, ya, tidak hanya bergantung pada yang dibangun oleh pusat, terus apa sisi regulasi, tadi sisi output ya, apa yang mungkin bisa diraup dalam PAD gitu ya. Nah sisi regulasi adalah ya belum ada satu perda atau satu produk hukum yang melindungi kelompok rentan gitu ya. Ya bagi orang yang skill tinggi perubahan industri itu memberikan banyak pilihan, tapi bagi yang unskill, yang rendah skillnya menjadi sedikit pilihan ya gitu. Sebaiknya memang ada satu regulasi yang sifatnya eksekutif dan legislatif buat untuk masyarakat yang terdampak, konteks dengan pembebasan lahan, alih tempat tinggal, alih profesi, ya, terkait juga dengan ketenaga kerjaan, ya, juga terkait dengan para petani dan nelayan atau pemilik lahan. Jadi kalau dihitung-hitung sampai ke output ini ya, Kang Warlan ya, terus saya hitung juga saya hitung impact industri ini terhadap yang pertama terhadap PDRB. Ya, setiap penambahan 1 miliar investasi itu menaikkan PDRB 7 juta rupiah di Kabupaten Subang. Ya, hubungan sekitar 76%, determinasi 57,9%. Cuman nilai probability alfanya gitu ya. Signifikan probability-nya itu tidak signifikan. Jadi harinya industri sampai dengan tahun 2018 ya memang ini ya. Tapi saya pernah extend ke 2019 juga sama, belum signifikan. Terhadap daya beli masyarakat, setiap 1 miliar investasi melahirkan daya beli Rp1.000. Ini pun tingkat probability-nya di atas 5%, berarti belum signifikan. Terhadap indeks kualitas lingkungan hidup, itu hubungannya 10,8%, pengaruhnya negatif, jadi menurunkan indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi berdasarkan angka-angka tadi, sekali lagi saya harus objektif, dari 6 itu skornya tipis lah gitu, 4-2 ya. Saya ngasih catatan itu di SDM ya, di infrastruktur gitu ya. Ya, di output ya. Kemudian di regulasi. Yang 2 itu yang di keputusan kawasan sama di ramah lingkungan, oke lah sudah ada beberapa progres perubahan-perubahan gitu di Pemda. Jadi skornya 4-2 gitu, masih banyak ke loss dibanding gain. Demikian Kang Warlan untuk
memantik aja ya. Pak Gugi. Ya, Pak. Terima kasih atas Skornya 4-2 kayak Jerman lawan Inggris waktu Piala Eropa. Cukup menarik dan lumayan menguras otak juga nih malam-malam, Pak, dengar paparannya. Ya. Bisa yang mungkin Mang Anas atau Kang Eko bisa menambahkan, atau Pak Kakak yang lain. Ya, terima kasih Kang Gugi dan teman-teman sekalian nih. Saya lihat di sini ada sekitar 8 orang semuanya bersama saya, atau dari 3 orang itu ada 5 orang. Nanti saya sebentar saja. Artinya mengkonfirmasi apa yang disampaikan Kang Gugi, mengkonfirmasi dari sisi saya, lebih pada praksis ya. Dari sisi praksis mengkonfirmasi, karena memang modernitas itu sebenarnya harus kita menghitung tentang faktor eksternalitas atau biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan akibat modernisasi. Ini biaya kemanusiaan, termasuk di dalamnya adalah soal fisik, tadi ada ekologi, dan kemudian soal non-fisik, psikologi masyarakat, psikologi sosial, dan lain sebagainya, perubahan sosial. Nah, ini memang agak sulit kalau tidak ada pengambil kebijakan, bahkan sebenarnya ada soal pusat ya. Jadi ada teori baru, kalau biasanya kita berbicara tentang modernisasi, maka di situ ada pemahaman liberal, kemudian kapitalis, demokrasi. Kemudian China membuat sebuah eksperimen bahwa otoritarian kapitalisme itu bisa jalan. Nah, ini urusan soal nasional. Nah, ini proyek ini adalah proyek yang saya pikir agak Jepang ya, berbau Jepang. Mengapa berbau Jepang? Karena proyek ini kalau saya tangkap itu seperti fasilitas untuk otomotif kendaraan-kendaraan Jepang. Nah, makanya kemudian Cikarang, Karawang, Subang itu kemungkinan yang akan diuntungkan adalah terutama otomotif ya sebenarnya. Sehingga seminimal-minimalnya yang akan menjadi pasar daripada pelabuhan ini otomotif. Tapi kalau memang hanya otomotif dan beberapa industri yang belum tentu bisa lanjut di Subang, maka sebenarnya ini akan sangat kecil. Kecuali kemudian kalau pelabuhan di Tanjung Priuk hanya menjadi pelabuhan penumpang. Masalahnya kesinambungan lagi kan, soal kesinambungan siapa yang akan berperan. Misalnya pemerintah daerah. Lah pemerintah daerah ini presiden pasti tidak berlanjut Jokowi. Penerusnya apakah akan Jokowi minded atau tidak? Kalau tidak Jokowi minded ya sudah, ngapain repot-repot bikin yang baru, Tanjung Priuk saja. Jadi jangan terlalu bermimpi jauh lah, gitu kan? Terus kemudian soal pemerintah daerah, kebijakannya, apakah juga akan memahami ini? Nah, kemudian tentang pemanfaatan. Pemanfaatan itu internasional sudah jelas, ini Jepang. Bisa saja yang lain-lain juga ikut. Mungkin Korea di dalamnya, Korea Selatan, karena satu kubu kan. Tapi apakah Cina akan memanfaatkan? Beda kubu. Ini harus ngitung-ngitung juga soal kubu ekonomi ini. Walaupun mungkin mereka dalam hal uang tidak ada musuh ya. Nah, tetapi soal kubu-kubuan ini sudah biasa lah. Saling mematikan di antara kubu barat. Dengan kubu China yang saya katakan tadi menggunakan semacam paradigma baru authoritarian kapitalisme. Ini eksperimen yang saya pikir juga berbahaya ya. Kenapa Myanmar berani militernya melakukan kudeta itu karena faktor Cina. Itu punya confidence, tapi tidak bahas ini kita. Kemudian implementasinya. Tadi kesinambungan juga pemerintah daerah sejauh mana sih seriusnya? Kalau pertanyaan yang saya sampaikan kepada Kang Gugi dengan rasio PDRB kemudian daya beli dan kualitas hidup itu sebenarnya pada posisi berapa kita sekarang ini PDRB-nya dibandingkan APBD, masih sehat enggak gitu kan? Kemudian dibandingkan dengan PADS, jadi ada 3 faktor. PADS pasti lebih kecil dari APBD pasti lebih kecil daripada PDRB. Nah, kondisinya seperti apa kita ini? Apakah di tengah-tengah Indonesia yang sekitar $4.000 per tahun ini kita berada di atas atau di bawah atau di tengah? Itu Kang Gugi nanti yang bisa sampaikan. Nah, dalam implementasi juga, ini dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Harus dihitung. Dalam jangka pendek,
tadi Kang Gugi katakan tentang pajak tanah, itu ditarik dulu lah. Keduanya menginventarisasi semua potensi yang mungkin. Jangka menengahnya agak sulit kita hitung. Karena pertarungan ekonomi dunia akan seperti apa, kemudian faktor China tadi yang menggunakan authoritarian capitalism itu juga akan punya peran yang tidak mudah, karena akan menarik negara-negara lain, misalnya bloknya mana saja, jelas, blok Rusia walaupun mereka bertengkar itu punya satu blok, kemudian blok Vietnam, kemudian blok Indochina. Nah, Indonesia akan berada di mana posisinya dalam blok itu? Nggak bisa naif kita berada di tengah-tengah dunia ini, harus charming lah. Kemudian orang daerah kok mikirin gitu, ya tetap harus berpikir demikian, karena ke depan setiap daerah itu harus mampu menjadi bagian daripada sentra pembangunannya. Begitu daerah tidak mampu menjadi bagian dari sentra pembangunan, kalau sekarang kita masih terlindungi oleh nasionalisme. Ke depan nasionalisme itu sudah menjadi barang apa ya? Sulit untuk dijadikan sebagai bumper. Nasionalisme akan meluruh dengan sendirinya dengan cryptocurrency dan kriptonasionalisme. Nah, kriptonasionalisme ini akan sulit kalau kita akomodasi, kita beradaptasi kalau IT-nya juga lemah. Jadi ini bukan mengada-ada, tapi sudah di depan mata. Tinggal satu hal saja yang belum bisa pintu yang belum bisa dijebol, yakni etika antara umat manusia. Begitu etikanya sudah selesai, bahwa secara etika misalnya bolehkah melakukan perubahan genetik kepada manusia sedemikian rupa sehingga manusia menjadi Superman. Nah, kalau sudah bisa itu ya sudah pertarungannya sudah free fight saja. Tapi ada waktu buat kita untuk mempersiapkan. Itu saya pikir kita tidak bisa menunggu penonton, bahasa seperti itu sudah tidak laku lagi. Setiap manusia, setiap komunitas harus fight. Tidak bisa mengatakan nanti kita jadi penonton, kita nunggu pemerintah head tidak bisa melakukan apapun. Cannot do anything for people, nggak bisa untuk melakukan sesuatu untuk rakyatnya. Begitu cryptocurrency, crypto citizenship, crypto nationalism itu menjadi bagian daripada digitalisasi. Itu Kang, jadi terlalu jauh nggak? Enggak, kita bisa ngejar kok. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan tingkat-tingkat yang memang sama. Mau orang Amerika lahir di Amerika, mau orang Afrika lahir di Afrika, atau kita di Indonesia, sama diberikan kapasitas Allah. Tinggal masalahnya, saya pikir soal keterbukaan pemerintah dalam waktu transisi ini, berbagi dengan masyarakat. Kalau tidak berbagi dengan masyarakat, diambil sendiri informasinya, diambil sendiri semua keuntungannya, maka yang untung adalah the top elite daripada nasional. Bukan top elite di kabupaten kota itu hanya sebagai komprador, hanya sebagai sebagai calo lah gitu. Tidak bisa akan menaik. Misalnya saya ambil contoh, 100 lebih kawasan di Manyingsal, siapa yang akan punya? Nggak mungkin kita yang mengelola. Kemudian yang di Cikau, kemudian yang di Purwodadi. Nah, semua itu akan lepas kalau pemerintah tidak mengajak rakyatnya. Terima kasih Kang Baran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sama kalau perkembangan data PDRB ya, data PDRB di Kabupaten Subang itu sejak 2014 sampai 2018. Posisi 2018 37 triliun Pak Kakak. Oh iya. Ya. Sedangkan APBD kita di angka 3 triliun ya, kurang lebih gitu ya. 11 ya. 12 ya. PAD-nya di 460 miliar Pak Kakak. Ya belum terlalu signifikan untuk menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Nuhun Kang. Cukup Kang. Ya. Ada gambaran bahwa PDRB kita menggambarkan postur yang belum memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk mempunyai kegiatan ekonomi yang memadai dibandingkan kebutuhan pemerintah untuk mengelola pemerintahannya. Nuhun Kang. Nanti kan mungkin perlu diproyeksi kalau kira-kira proyek-proyek ini baik mikro maupun keseluruhan jalan, kira-kira PDRB angka berapa, itu kan juga ya perlu supaya kue ekonominya ya kalau bisa sih dibagi lebih rata kepada rakyat kita, Kang. Ya,
Kalau mekanisme ke PAD kan tadi saya gambarkan yang paling mungkin itu ke penaikan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB kita akan besar itu. Tapi kan itu ya kalau untuk perputaran ekonomi kan bukan di situ ya Pak Kakak ya. Bukan di situ ya. Itu hanya gain awal aja. Aktivitas ekonominya ini yang tadi aspek SDM sama unit rumah tangga produsen di kita sudah siap nggak? Tadi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu BUMD kita, perusahaan-perusahaan kita, koperasi-koperasi kita gitu. Sudah siap nggak untuk masuk ke dalam inti dan penunjang di Patimban? Ini yang pertanyaannya masih besar gitu. Saya juga ada riset tambahan, saya riset di sekitar 30-an institusi yang itu menjadi pilar inovasi Pak Kakak di Subang. Ya. Ada kampus, ya ada di SKPD, ada legislator juga saya wawancarai. Jadi ada 5 hal kalau Subang ingin tadi tanda petik kata Pak Kakak sudah siap berinovasi. Yang pertamanya lingkungan, sisi lingkungan. Yang kedua sumber daya. Yang ketiganya inovasi, yang keempatnya manajemen strateginya, yang keempatnya di perform. Nah, catatan riset saya itu menghasilkan kita lingkungan bisnis resources belum layak ya, belum memadai. Juga di manajemen inovasi dan di strategi itu kepada responden institusional gitu. Ya, nah ini PR gitu. PR betul, PR besar. PR besar Kang itu Kang. Ya jadi terkonfirmasi kenapa PDRB-nya tidak sampai 50 kali lipat misalnya, itu akan berbeda. Kalau sekarang baru 12, itu tidak berangkat jauh dari tahun 2003-2004 waktu saya riset awal. Sekitar 11 kali. Jadi ya belum jauh lah. Siap. Ya. Mangga Kang Warlan, nuhun Kang Bugi. Mungkin sekarang itu Mang Anas itu kayaknya udah ingin ngobrol nih dari tadi nih, ingin meluapkan sesuatu kayak ini. Mungkin Mang Anas dari fitnah dari sisi media gimana Mang? Kalau saya mah orang jalanan jadi nggak bisa sesistematis atau mereferensi data seperti Pak dosen. Jalanan itu diangkat dulu kayak dibobotkan ya. Apalagi sekelasnya Pak Kakak kan ya, gitar lah ya. Nah, saya hanya modal secangkir dan dikasih kopi hitam, ya disitulah saya ada. Maka saya mainnya politik sendal jepit. Ya, memang menarik juga kalau kita ngomongin masalah Patimban, meskipun sudah nggak tahu di forum-forum informal, tahu udah berapa puluh kali kita harus bicara soal Patimban. Hanya saja di forum resmi misalnya, hanya saja nyampe hari ini pun kita sangat amat sulit untuk bisa dari pihak Pemkab untuk ikut juga berdiskusi. Sehingga yang terjadi hari ini adalah kita hanya curhat dan curhat saja gitu. Tidak pernah ada solusi. Meskipun kalaupun ada pihak pemerintah pun tidak memberi solusi, tetapi kita ada sedikit gambaran secara global bahwa ini loh Patimban ke depan itu seperti apa. Nah, selama ini kan kita tidak pernah mendapatkan itu. Yang kedua adalah sebagai jurnalis juga, saya melihat bahwa nyampe hari ini Bupati, Wakil Bupati, atau Sekda belum juga menyampaikan ke publik tentang program nasional Patimban seperti apa. Nyampe hari ini tuh masyarakat dibiarkan mendapat informasi itu hanya dari media. Apakah media televisi, media online, dan sebagainya. Sejauh ini tuh masyarakat juga masih meraba-raba. Ini kita baru bicara pada wilayah informasi saja. Belum pada di untung dan rugi. Masyarakat kita itu susah lah untuk bicara untung dan rugi. Amat sangat susah. Nah, maksudnya gini. Hari ini yang dibutuhkan itu adalah hadirnya masyarakat pemerintah untuk meyakinkan ke publik bahwa Patimban itu untung. Nyampe hari ini tuh belum ada.
Nyampe hari ini itu bahasa yang selalu muncul dari pemerintah daerah itu hanya pada kita jangan jadi penonton. Nah, kita juga nggak ngerti. Kalau kita nggak jadi penonton, kita jadi apa dong? Menjadi korban. Kan masalahnya kan itu gitu. Nah, ini kan ada pilihan mau jadi penonton atau jadi korban. Karena kalau kita bicara kita sebagai subjek, sebagai pelaku, ini berat. Beratnya di mana? Orang kita nggak jelas kok lapangan kita di mana, kita mau gimana mau nendang bola. Kalau kita juga nggak tahu lapangannya, aturannya seperti apa. Jadi bagaimana kita mau gol atau bicara untung kalau kita sendiri nggak jelas medan perang itu di mana gitu. Kita sama-sama tahu Patimban itu punya siapa sih? Siapa sih yang main di sana? Maaf kata, bukan merendahkan, bukan mengkerdilkan tawan berpikir teman-teman di Subang, tetapi ini kan proyek yang mega gitu loh. Tidak hanya bicara nasional, tapi ini sudah mendunia istilah kata. Bahkan terbaru itu bahwa Patimban ini menjadi pintu masuknya gitu. Nah, level di daerah yang dibutuhkan itu hanya memberi sebuah keyakinan bahwa Patimban itu betul-betul akan memberi keuntungan, akan memberi kesejahteraan, berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sampai hari ini tuh pemerintah tidak ada. Yes, betul. Kalau saya baca secara serampangan bahwa ada potensi keuntungan yang didapat dari Patimban ini. Yang pertama jelas PAD itu sudah harga mati. PAD sudah harga mati. Di sana banyak pajak yang bisa banyak yang kita dapatkan dari pajak apapun itulah ya. Kita amat sangat besar tadi katakan udah ada sekian miliar dan sebagainya potensinya. Itu udah jelas. Kalau bicara negara itu sistemnya udah amat sangat teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, peluang yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana kemudian memanfaatkan SDM yang ada di Kabupaten Subang untuk bisa ikut mencicipi kue Patimban. Artinya ada masyarakat Subang yang bisa bekerja. Apakah yang di skill atau non skill. Nah, yang jadi permasalahannya adalah saya beberapa kali sama Kang Budi ngobrol itu sudah sejauh mana pemerintah menyiapkan SDM kita. Ini yang menjadi masalah gitu. Sudah sejauh mana pemerintah menyiapkan SDM kita? Sudah ada nggak gaungnya untuk pelatihan-pelatihan? Skill. Kita belum bicara bahasa loh. Karena Patimban itu bukan level nasional, level dunia. Bahasa pun harus dikuasain. Ini siapa yang tanggung jawab? Disdik kah? Atau lembaga bahasa swasta kah? Atau Disnaker kah? Atau siapa gitu? Ini pun kita belum pernah mendengar strategi pemerintah untuk menyiapkan penguatan SDM kita. Bagaimana kita mau bicara sekian persen, 50%, 70% bisa kuota pekerja di Patimban itu adalah orang Subang. Kalau SDM kita itu belum disiapkan. Ini yang saya sampai hari ini masih ragu kalau orang Subang itu bisa menikmati kue dari adanya Patimban. Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya saya tadi bilang itu bahwa kita butuh pemerintah hadir untuk meyakinkan bahwa Patimban itu akan memberi keuntungan dan akan tercapai kesejahteraan apa yang diharapkan oleh pemerintah Subang Jawara. Ketiga, peluang lain yang bisa didapatkan adalah dampak yang secara tidak langsung. Misalnya, karena di Patimban itu bakal nanti ada kawasan mandiri, maka di sana tentu saja banyak pembangunan. Misalnya, ada jalan menjadi bagus, misalnya. Dampaknya apa? Muncul pedagang. Dampaknya apa? Mungkin ada pekerjaan, kemudian bisa dilibatkan bikin bangunan itu misalnya. Nah, kalau yang ketiga ini kemungkinan besarnya iya. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin tidak harus butuh skill. Nah, tapi yang kedua tadi yang bicara SDM dan sebagainya saya masih mengkhawatirkan. Nah, artinya bahwa 3 poin potensi keuntungan ini sejauh ini sudah seperti apa. Nah, saya sih mudah-mudahan nggak tahu. Ini sayangnya kita nggak tahu ada berenam apa bertujuh ini. Sayangnya ini tidak pernah sampai ke pemerintah, ke bupati, ke wakil bupati gitu. Maka PR besar kita sebenarnya, maaf tidak mengkerdilkan apa hasil analisa atau data yang dipunya Kang Bugi,
Tetapi ini akan menjadi sia-sia kalau bupati tidak mendapatkan informasi itu dan tidak pernah menyampaikan ke publik. Saya kalau nggak tahu deh, coba deh, mungkin Kang Budi bisa disurvei juga. Dari 1,6 juta masyarakat Subang, atau yang dewasanya aja lah, taruhlah 750 ribu masyarakat Subang. Bikin survei gitu. Mereka ngerti apa nggak sih ada Patimban gitu? Saya jangan-jangan mereka cuma tahu Patimban hanya sebatas pelabuhan. Yang lainnya nggak tahu gitu. Kalau opsinya itu ada A mengerti, tahu, yang kedua B tidak tahu, yang ketiga abu-abu, saya pikir yang abu-abu akan semakin banyak gitu. Nah, maksudnya ini, bahwa butuh pemerintah hadir di depan masyarakat, entahlah melalui media mana, karena Pemkab juga kan sudah banyak punya media, banyak jenisnya lah. Bupati bisa hadir di depan publik menyampaikan tentang ini loh pelabuhan Patimban, ini loh keuntungan kita, ini loh kerugian kita. Artinya kerugian itu lebih kepada ini yang harus kita siapkan. Ini loh strategi kita untuk penguatan SDM. BCD. Sejauh ini tuh kita tidak pernah ada. Maaf, 1000 maaf Pak Bupati, kalau bicara Patimban itu konteksnya ketika ada investor hadir ke Kabupaten Subang. Tetapi bicara dengan dari hati ke hati dengan masyarakat itu tentang peluang-peluang itu, saya sampai hari ini belum pernah melihat gitu. Meskipun yes mungkin ketika kunjungan ke desa-desa menyampaikan informasi tentang, Subang punya Patimban loh, nanti kita ada jalan dari Cilamaya menuju Patimban jalan tol, nanti kalian bisa dagang di sana nanti. Ini kita bicara proyek besar, tidak sesederhana itu. Ada grand design kalau pinjam bahasanya Kang Budi. Kalau saya bilang yang penting kan ada tahapan ini loh seperti. Nah barangkali nggak tahu nih Pak Kakak yang sebagai senior, saya pikir ini nggak tahu dah. Apa kita sebelum diundang sama bupati kita yang harus mengaudienkan dengan bupati, di situ kita akan diskusi gitu. Datang apakah ke istana, ke pendopo yang ada atau pendopo nyomot gitu loh. Tetapi ini harus tersampaikan ke bupati gitu. Jangan sampai saya bilang mau beribu kali pun kita diskusi, kalau pemerintah nggak hadir dalam hal ini, kalau bupati nggak hadir kita repot gitu. Dan maaf saya bilang bupati juga bukan segalanya, tetapi bupati harus bisa membuka diri, mengajak diskusi dengan masyarakatnya gitu soal pelabuhan Patimban. Saya nggak tahu apakah sejauh ini sudah juga dilakukan diskusi-diskusi dengan elemen masyarakat atau hanya dengan elemen-elemen para pemegang uang gitu. Saya nggak ngerti ini. Tapi saya melihat bahwa Bupati Subang itu dia orangnya welcome dengan masukan-masukan. Cuma yang jadi masalah, masukan kita itu nggak tahu nyampe di mana gitu loh. Sehingga tidak nyampe ke bupati gitu. Saya beberapa kali berinteraksi dengan bupati, mereka welcome kok gitu. Cuma nggak tahu komunikasi ini yang nggak sampai ke bupati, sehingga bupati saya ngeliat ya masih dianggapnya keadaannya baik-baik saja. Masyarakat tidak butuh informasi soal pelabuhan Patimban. Ini barangkali akan menjadi forum, menjadi satu momentum buat Warlan untuk kemudian ini menjadi satu rekomendasi bisa kita ketemu dengan Pak Bupati Subang. Ya, kita nggak harus formal lah ya, kita cukup ya, beliau juga koboi juga kan, kita ngoboy aja ketemu sama Pak Bupati, kita bicara. Bupati harus mau mendengar suara dari kecil, dari bawah gitu, untuk bicara ke atas gitu. Jangan hanya bicara atas saja, bicara menengah saja, sementara bicara yang di level bawah tidak pernah didengar. Insya Allah Bupati bisa, cuma masalahnya gimana caranya kita bisa ketemu dengan Bupati. Saya bilang 1000 kali pun kita mau ngadain forum kayak macam kayak gini akan menjadi sia-sia kalau ini tidak sampai ke Bupati Subang, ke Wakil Bupati Subang, ke Pak Sek, penjabat Sekda Subang. Kalau ini nggak sampai kita repot. Barangkali itu, mohon maaf Kang Gugi, abdi mada komunitas Sendajat kita tuh biasa diinjek, tapi ada patah gitu. Yang terakhir Pak Eko, tolong cicing nya kudu protes ya, mada boga otak sorangan kudu nyalahin batur aja. Ya, Manas cukup udah dipahami kata-katanya, udah dipahami dan ya mulai kata-kata sehari-hari lah. Mungkin Mang Eko dari tadi sudah menunggu, kayaknya ingin mengeluapkan sesuatu. Apalagi katanya menjadi penyuplai tenaga kerja di Patimban. Oh iya, dia calon TKI dia. Kan ketua asosiasi Pak Kang Eko itu kan bisa menyuplai itu.
Ketua Umum Asosiasi Calo Sagala. Sebelum Eko ngomong, saya pamit dulu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya mengamati dari paparan dari Kang Gugi, ada sebuah kekhawatiran dari saya pribadi karena dengan komposisi 4-2 ini dan kita ketinggalan 2 poin, sementara waktu sudah injury time ini. Pur ya, Pak ya. Pur 2. Gitu. Ini kan hanya kalau di sejarah sepak bola kan baru hanya Manchester United ini yang bisa membalikan yang bisa membalikan Liverpool. Gitu ya. Jadi Manchester United bisa menjadi juara ini ya Liga Champions waktu itu kan. Tetapi dari catatan Kang Gugi saya ada beberapa poin ya yang saya catat berkaitan dengan pertama pajak daerah kita yang bisa masuk hanya dari BPHTB saja kan gitu. Ya yang signifikan itu kayaknya. Kalau ya, pajak hotel, pajak hiburan ada sih, pajak parkir ada, tapi yang besar nanti di BPHTB. Ya. Kalau Eko pasti ngomongnya masalah pajak dulu, nyari peluang ya. Dan secara ekonomi ini kan saya pikir tidak terlalu mendongkrak pendapatan APBD kalau saya pikir ya, karena kalau BPHTB ini kan hanya 1 kali kan gitu. Terus yang kedua juga ada berkaitan dengan pemilihan kawasan, sebagaimana kawasan yang ramah lingkungan dan segala macam juga infrastrukturnya, sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia tadi sudah disinggung oleh Bung Anas berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia ini. Pemerintah daerah ini tidak belajar dari kondisi pertama tahun 2003 waktu ada HB Garmen datang. Itu kan mereka tidak mempersiapkan dulu sumber daya manusianya dulu kan, sehingga yang bisa terjadi pergumulan di sana di HB Garmen itu perebutan wilayah kekuasaan dalam tanda kutip berkaitan untuk masyarakat ingin berebut masuk ke sana kan. Nah, sekarang pun saya pikir pemerintah daerah tidak menyiapkan itu. Dan saya pikir juga mereka sepertinya yang kikuk gitu ya. Kikuk nanas bahasa Indonesia nanas. Ya, Mai. Itu ya forum resmi gitu. Teman paling kikuk. Biasa pun forum darsi Mai itu ya. Bukan forum bisa diedit keluar. Bisa diedit keluar lah. Oh tidak, Pak, tidak saya edit Pak ini. 12 kun ya itulah. Nah, pemerintah seperti yang kehabisan akal. Pemerintah daerah ya seperti yang kehabisan akal untuk menyediakan sumber daya manusianya. Kalau berkaitan dengan BUMD, Kang Gugi, saya pikir sudah ada yang mulai masuk ya. Pengeluaran ya BUMD itu ya katanya sudah ada, tapi pada kenyataannya saya ngobrol dengan pihak BUMD yaitu baru katanya juga. Kita mau yang saya tahu itu di Manyingsal itu saya masuk 5% kalau nggak salah dia. Oh itu, nah itu kan 5% itu di Manyingsal, yang kawasan industri terpadu Manyingsal RNI Raja Wali Nusantara Indonesia itu. Kalau di Patiman saya belum dengar. Itu 5% itu baru spekulasi doang berarti ya, belum ada kan, Pemkab nggak mungkin kan memiliki 5% itu.
Kalau yang kawasan industri terpadu itu sudah firm. Oh, sudah firm. Konsorsiumnya udah dimasukin, BUMD Subang masuk, BUMD Provinsi masuk. Nah, yang Patimban saya belum tahu. Kalau yang di Patimban waktu itu yang saya dengar katanya sudah ada ya untuk penyediaan tenaga kerja katanya. Itu BUMD katanya mau masuk di sebelah sananya. Itu sudah mungkin ini Kang Eko katanya dengan Kang Eko sebagai gambaran 5% daripada itu dari kawasan itu adalah di situ kan ada PT ya, PT yang mau kawasan. Nah, 5% itu adalah anggaplah saham kosong atau saham milik pemerintah daerah dari total PT pengelola kawasan industri yang RNI itu. Jadi nanti bersama dengan yang lain tentu menjadi 100%. Jadi baru efektif kalau kemudian kawasan itu menghasilkan sesuatu. Sahamnya berarti termasuk dividen ataupun gain lainnya. Gambarannya begitu mungkin Kang Warlan. Oh. Enggak begini, Pi. Yang saya kalau saya tidak salah saya tidak salah dengar itu sudah ada obrolan antara BUMD dengan PT PLN dengan pemerintah daerah kan gitu. Itu katanya ada saham dari BUMD yang dititipkan ke sana seperti itu. Itu informasi yang saya dengar. Mudah-mudahan ini benar kan gitu. Tapi saya kembali lagi ke persoalan yang dilontarkan oleh Kang Bugi berkaitan dengan regulasi. Sangat miris juga memang pada saat belum ada satupun produk hukum untuk melindungi kelompok yang rentan, kan gitu. Yang tadi disebutkan oleh Kang Bugi kan seperti nelayan, petani segala macam. Nah, artinya bahwa yang harus diajak ngobrol itu bukan hanya bupatinya saja, Kang Bugi, artinya. Ya, berarti juga kan legislatifnya juga harus ajak ngobrol dong. Iya. Kan gitu. Kalau berkaitan dengan regulasi, kan gitu. Ya. Nah, yang membuat miris saya, ini kan tidak ada inisiatif dari dewan apalagi dewan dari dapil sana ya, untuk mereka memiliki inovasi, melontarkan gagasan untuk membuat regulasi bagaimana adanya Patimban ini bisa melindungi para petani yang ada di sana. Bagaimana adanya Patimban ini melindungi para nelayan yang ada di sana, kan gitu, Kang Bugi ya. Karena kalau saya tidak salah baca lagi, Kang Bugi, itu kan di rencana detailnya itu kan bisa sampai ke Compreng kan itu kan, kawasan penunjangnya kan gitu ya. Gitu. Nah, ini mungkin yang harus menjadi pertimbangan dari pemerintahan ya, bukan hanya pemerintah daerah tapi pemerintahan. Bupati ya, pemerintahan dengan kabupaten dua ya. Bupati dengan DPR. Ya, dengan kabinetnya, DPRD juga dengan komisi-komisinya kan gitu, dengan alat alat kelengkapan dewannya. Ini kan mereka semuanya harus memiliki sebuah pemahaman yang sama bagaimana mereka bisa melindungi kelompok-kelompok yang rentan gitu, juga melindungi kelompok-kelompok yang unskilled kan gitu. Itu yang mungkin harus menjadi masukan terhadap pemerintah daerah, Kang Bugi. Saya pikir kalau saya halo? Eksekutif sama legislatif pernah ngopi bareng nggak sih masalah Patimban? Belum pernah kayaknya. Belum pernah ngajak makan kayaknya. Saya kurang paham juga mereka pernah ngopi bareng atau tidak gitu. Tetapi yang menjadi yang memang harus menjadi masukan. Saya pikir masukan dari Kang Bugi bisa didengar oleh Bupati Kabupaten Subang dengan DPR dibandingkan dengan masukan yang dilontarkan oleh Mang Anas. Itu Mang Warlan. Ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana. Udah mulai buka front. Tadi yang dikhawatirkan oleh Pak. Coba dipersingkat, ini mau habis lagi kayaknya, nanti diulang lagi. Oh gitu. Ya, mending
nanti diulang lagi saya, Pak Warlan. Sehingga di TV karena yang kekhawatiran yang diucap, yang apa namanya, aku sebagai Dewan PWI-nya belum mengeluarkan statement nih. Bang Anas menunggu. Nah itu sebagai ini kan wakil ketua PWI nggak ngomongin PWI dia. Wakil ketua PWI ini Acos dia mau main sekarang. Daftar Mang sekarang Mang. Ya yang pasti gini aja, Mang Warlan, bahwa apapun kelemahan-kelemahan yang tadi, ada 4 kelemahan yang ditunjukkan oleh Kang Gugi, itu harus segera diobrolkan dengan para pemangku jabatan, pemangku kepentingan kan gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana Patimban ini tidak merusak lingkungan hidup. Seperti itu. Itu yang paling penting. Juga jangan sampai merusak perekonomian masyarakat. Pak Kakak. Pak Kakak, saya sekedar usul lagi itu untuk KIP. KIPP ketika konteksnya Subang, maka itu harus diganti akronimnya. Jadi Komite Independen Pelabuhan Patimban. Mangga. Nanti bikin itu aja, tinggal nunggu ini aja, nunggu aktanya dirubah dikit. Harus izin dulu sama sekjennya. Kalau masuk Subang bukan lagi pemantau pemilu. Komite Independen Pelabuhan Patimban, bro. Bukan. Urang putih. Si Warlan ngajak orang puting-puting ngobrolkeun tentang negara, orang nanti digaji. Tapi mau digaji cari ting wae, gitu. Sebenarnya dibalikin. Ari Bapak sebagai naon? Ari Bapak sebagai ngurusin ini Zoom meeting lagi ke premium, ini kita ngomongin negara jauh-jauh gitu. Lagi ini link baru nih. Jadi baru sama Pak Gugi ini. Yang profesional. Zoom meetingnya jadi keluar masuk. Nih saya mohon maaf juga kepada Pak Gugi. Nanti mungkin sesi ini sesi kedua sebentar lagi berakhir, nanti dilanjut sesi terakhir ya, sesi ketiga kita bagi 3 aja berarti. Nanti sesi ketiga itu bagusnya gini, Mang Warlan. Mang Warlan begini bagusnya, yang Zoom meetingnya mendingan yang undangnya Kang Gugi, karena Kang Gugi itu Zoom-nya sudah premium. Oh gitu. Wah, malu lah saya. Apunten nembe gabung. Wilujeng di sesi terakhir punya waktu tidak begitu panjang. Sesi terakhir nih. Aduh. Nembe UI. Mungkin bisa dilanjut lagi. Apa sekarang Kang Warlan? Ya tadi kan sedikit dari pemaparan Kang Eko itu apa? Ada soal tenaga kerja nih. Kan kalau di Pelabuhan Patimban tidak semua lulusan bisa masuk ke sana. Tapi pemerintah menggembar-gemborkannya kan akan menambah lapangan pekerjaan. Tapi kan kalau Pelabuhan Patimban itu ada tidak semua lulusan bisa masuk kan. Mungkin bisa ini, Pak Gugi bisa menjelaskan. Ya, jadi kan gini, kawasan intinya itu nanti akan modelnya model kerjasama kan ya. Leading sektornya dari pemerintahnya kan Dirjen Perhubungan Laut. Nah, nanti dia bisa menunjuk operator gitu kan. Ya dengar-dengarnya operatornya nanti 2 perusahaan sih, dari Pelindo 2 dan nanti ada dari Jepang juga gitu. Nah, kalau kita mau ingin masuk ke dalam di operator inti pelabuhan itu sepertinya saya lihat di skema-skema kan sudah selesai ya, tender segala macam sudah selesai, sudah ada yang ini gitu. Dan kita memang nggak bisa masuk sama sekali kalau ke kawasan inti ya, nggak bisa, nggak ada. Nah, tapi saya tahu beberapa informasi tentang yang menangani yang menangani bongkar muat peti kemas ya. Itu nanti ada koperasi yang akan masuk ke sana. Ada koperasi. Dan itu sudah Dirjen Hubla sudah oke ya. Artinya sudah
katanya sudah bisa mendapatkan itu. Nah, kalau Pemda ada MOU dengan Dirjen Hubla juga ada, mungkin terkait dengan PDAM, ya. Mungkin juga dengan yang lain. Cuman kan tadi kata Om Anas ya, kita sebetulnya perlu informasi gitu ya tentang sebenarnya sudah sampai mana kesiapan itu. Yang jelas gini, kalau tadi bicara baik itu legislatif atau eksekutif, ketika ada masalah yang terkait dengan investasi, terkait dengan industrialisasi, ya, termasuk sekarang terkait dengan Patimban. Kalau ada kebingungan, ya ada apa, itu sebaiknya ya satu, kita punya produk hukum yang melindungi rakyat Subangnya. Yang kedua, ya harus gerak cepat gitu, harus menghubungi pihak yang di pusat yang punya kewenangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, harus intens gitu. Direktorat Jenderal Tata Ruang di perindustrian gitu. Sehingga tidak masalahnya tuh tidak ini teh gimana ya? Nggak tahu tuh gimana pusat gini. Gitu. Jadi saya menyarankannya harus gercep juga yang di Pemda Subangnya. Kalau ada apa-apa tuh minta keputusan, minta informasi ya. Apalagi kalau masalahnya ngegantung gitu. Ini apalagi, yang belum. Apalagi kan selama ini Pemda itu menggembar-gemborkannya akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Padahal pada kenyataannya kan tidak mungkin semua masyarakat bisa masuk ke sana ya Pak. Ya, yang saya tahu dari konsep paparan Dirjen Hubla dulu pertama kali itu di kawasan inti tuh itu canggih semua, green port istilahnya. Banyak mesin, nggak banyak orang. Tapi kalau di bongkar muat itu tetap ada keterlibatan, tapi tidak sebanyak seperti di Tanjung Priuk. Ini lebih canggih katanya dari Tanjung Priuk. Nah, sekarang di kawasan penunjang Patimban, nah itu juga kan kita harus punya lahan tadi kan kata Om Anas untuk bermain di sana. Nah, terlepas posisi itu, kita sebagai orang Subang ya sistem inovasi tadi PDRB kita masih di angka segitu gitu. PR besar gitu untuk bermain di sana gitu. Dengan angka posisi segitu tuh masih PR besar. Harus mengumpulkan lagi kekuatan berarti sebagai sektor. Artinya gini mungkin Kang Gugi, kalau pemerintah daerah itu hanya bisa bermain di penunjangnya saja, ya artinya bahwa kesiapan pemerintah daerah juga bukan kesiapan pemerintah daerah, artinya kesiapan masyarakat untuk menangkap peluang itu, ini kan juga harus disiapkan juga oleh pemerintah daerah, kan seperti itu Kang Gugi ya? Iya, dulu waktu beberapa diskusi saya dengan Bapeda juga, Pak, kalau di kawasan inti Bapak sebagai sub pemerintahan kan ya dari pusat, kan sepertinya akan kesannya itu melawan lah gitu ya, keinginan pusat kan seperti itu kan. Kalau banyak permintaan ini itu. Saya bilang makanya bikinnya perda. Kalau perda itu keputusan rakyat gitu loh. Bukan keinginan eksekutif saja gitu. Saya nyarankan begitu gitu supaya di kawasan inti kita punya saham gitu untuk bermain di situ gitu, punya ini. Tapi waktu itu belum direspon gitu. Kalau Bupati misalnya punya sikap untuk rakyat Subang misalnya saya gini, tapi kan dia bagaimanapun abang kan gitu ya dari pemerintahan pusat. Nanti kan kesannya mungkin menghalang-halangi proyek strategis nasional. Tapi kalau perda yang dibuat kan saya melaksanakan perda kata Bupati. Itu dulu saya sarankan bikin perda itu gitu. Sehingga Bupati itu bergerak atas amanah di perda itu. Tapi ya momentumnya udah lewat sekarang mah. Berarti udah tinggal bagaimana. Harusnya perda itu dari awal nanti Pak ya, harusnya ya. Ya sekarang perda soal pelabuhan MOU antara Pemda dengan Dirjen Hubla kan ada. Terus kalau nggak salah Pemda nunjuk SS ya. Nah itu aja kita lihat akan ke mana nanti. Nah terus untuk SDM
penyiapan SDM, ya Pemda harus ngumpulin lembaga pendidikan, baik itu vokasional ataupun akademis di Subang. Apa membuat prodi baru, program studi baru, jurusan baru, apa mendirikan satu SMK baru di sana, gitu. Intinya di apa ya, jangan masing-masing gitulah. Kalau sekarang kan untuk dapat informasi aja kita sedikit-sedikit kan, belum mengarah ke kerjasamanya. Berarti dari awal juga sudah. Om Gugi boleh nanya nggak? Nggak boleh. Ya, mangga. Boleh. Kan kita sama-sama tahu lah ya, akhir tahun kemarin Patimban sudah beroperasi, sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ya. Itu satu sejarah baru setelah berproses kemarin. Tahap ada 1 ya Om ya. Tahap 1. Ya. Nah, nggak tahu, saya memang rada kudet lah ya, karena antara Pantura Subang itu lumayan rada jauh kan gitu, apalagi mereka mau merdeka udah antar kota. Maksudnya gini, ulin atau setelah diresmikan, Bung jalan berlubang karunya. Maksudnya gini, yang saya pengen nanya itu, setelah mulai beroperasi, kita lihat berita-berita itu ada gambar mobil, kapal kan itu. Sejatinya hari ini sudah ada perubahan nggak sih? Meskipun setitik, nggak usah masuk ke Subang karena jaraknya jauh. Minimal orang Patimbannya, minimal orang pusaka negaranya, minimal itu. Nah, jangan-jangan itu tadi, makanya yang maksudnya gini, ini kekhawatiran kecil ini, saya khawatir ini kemudian menjadi akumulasi ketika emang ini benar-benar sudah berjalan, kan itu. Nah, saya pengen nanya juga nih, dari titik awal itu aja dulu deh, sudah ada perubahan belum sih? Secara segi ekonominya, seberapa besar sih orang Patimban? Nah, kita bicaranya desa dulu, level desa. Orang Patimbannya yang sudah masuk ke sana misalnya. Karena gini, sekitar 3 bulan atau 2 bulan lah ya sebelum diresmikan. Itu Kades pernah bukan ngeluh juga, cuma dia bilang bahwa sering ditanyakan sama loh, kita ini bentar lagi mau beroperasi, kita kok masih 3 kilo ya gitu. Jadi belum aura mereka itu masih biasa-biasa saja, seperti halnya tidak ada pelabuhan Patimban gitu. Justru malah yang berdampak itu ketika mereka harus menelayan nyari ikan, mereka justru tidak gitu. Di luar itu sepertinya belum betul-betul merubah gitu. Ini dari satu kasus kecil gitu. Kita belum lagi bicara nanti kalau misalnya sudah besar. Nah, itu yang tadi yang saya khawatirkan itu, ini sudah terantisipasi belum gitu. Ini sudah terantisipasi kan apa belum? Nah, itu gitu kan. Nah, yang kedua, tadi bicara regulasi, memang pertanyaan besarnya akhirnya orang tua kita itu kan bapaknya di legislatif, ibu kita itu ada di eksekutif. Nah, orang tua kita sudah ngobrol apa belum sih untuk ngebahas kita sebagai anak-anaknya gitu? Kan pertanyaannya itu. Saya sejauh ini kan baru one man show. Ketika wartawan nanya, Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Anggota Dewan, apa tanggapan Bapak, saran Bapak dengan adanya Patimban? Sejauh ini kan masih yang digunakan komunikasi kan masih seperti itu. Atau jangan-jangan saya yang nggak tahu lah ya, teman-teman DPRD minimal ketua-ketuanya mereka sudah komunikasi seperti caranya, atau saya nggak tahu gitu. Tapi ini menjadi pertanyaan besar. Sesungguhnya DPRD sama eksekutif itu sudah ada duduk bareng nggak sih? Ngebahas tadi kalau bicara regulasinya, ngebahas tentang dampak dan sebagainya. Maaf kata, sejauh ini tadi apapun yang dibilang Subang akan mendapatkan sekian persen misalnya bekerja, dapat apa tadi Subang Sejahtera dapat jatah sekian persen. Saya nggak tahu apakah itu hanya ada saat forum saja atau sudah dipatenkan secara tertulis. Nah, kalau hanya sekedar bicara di wilayah forum, ya saya bilang kan semuanya saya sendiri tidak berani bicara ini pepesan kosong. Tadi kita jangan pernah lelah berdoa semoga Patimban itu betul-betul memberi manfaat gitu loh. Tapi ketika melihat hari ini
Subang dapat sekian, pekerja kita dapat masyarakat Subang bisa masuk ke sana sekian. Itu ada jaminan enggak gitu loh. Apa yang mengikat sampai kemudian ini betul-betul realisasi? Subang Sejahtera dapat 5%. Apa yang mengikat dapat 5% ini? Apakah hanya saat rapat itu atau ada secara tertulis? Kalau secara tertulis apakah hanya sekedar sebagai notulen saja atau justru ada tanda tangan, ada materai, ada kesepakatan yang resmi gitu. Nah, itu yang saya selalu bilang, kalau bicara khawatir memang kita khawatir, tapi kita pura-pura tidak khawatir aja lah. Karena mau bagaimanapun kita mau tidak mau, ya Patimban sudah di depan mata kita gitu loh. Nah itu. Nah pertanyaan terakhir buat Kang Gugi, kita andai-andai nih, karena Kang Gugi justru sudah begitu banyak tahu lah ya tentang perkembangan Subang ke depan. Pertanyaan saya sederhana, andai saja Bupati pemerintahan itu antara legislatif sama eksekutif. Andai saja pemerintahan Subang terkait dengan rencana pembangunan hebat di Subang ke depan itu masih seperti ini. Andai saja Kang Gugi itu adalah, kira-kira yang ada di rencana Kang Gugi ke depan itu mau ngapain? Andai saja pelatihan tidak ada, pemerintah tidak mengakses kita masuk untuk di wilayah Patimban misalnya atau di apapun, apa yang mau Kang Gugi lakukan untuk ke depan gitu? Apakah kita nangis ke koso dan di belakang pintu? Ke koso dan gogoleran. Gogoleran kan gitu. Karena yang lain makan, kita nggak makan misalnya, atau kita mau dagang kacang asin di sisi jalan atau parkir gitu. Gitu aja. Nuhun. Ngopi dulu, Bro. Oke, punten Gogi. Bade naros kedap. Are ya. Bade naros kedap. Ata are Subang Sejahtera komitmennya kumaha sih ke Patimban gitu, terus jatah-jatah anu di anggo di Patimban naon wae gitu, garapan-garapan nu di aya di Patimban gitu kan. Salami iya, soalnya kan anu pintu masuk urang mah salami iya kan anu paling mungkin gitu kan melalui Subang Sejahtera gitu kan. Dan banyak informasi di sana bahwa si horeng teh gitu kan, peluang-peluang orang ceuya gitu kan. Ceuya teh misalnya di kawasan pendukung gitu kan, kawasan pendukung mah sabaraha sektor gitu kan. Nah itu cenah mah eta tos ku Subang Sejahtera. Nah abdi hoyong terang sakumaha besaran peran Subang Sejahtera di dinya. Terus ya orang Subang Sejahtera tuh, Mang. Aya orang Subang Sejahtera di dia. Repot lah kalau yang sejahteranya ya nggak bisa jawab lah. Wah deh, sama jawab lah itu orang Bu Ema belum masuk, Bu Ema. Bisa jadi fitnah, Jena. Bukan. Gini Kang Teddy, kan kalau MOU ya, kesepakatan kan gitu ya. Itu kan masih global. Itu sudah ada tanda tangan Dirjen Hubla dengan siapa? Bupati. Yang namanya MOU itu belum aplikasi, dia pasti masih ngambang. Nah, selanjutnya ditindaklanjuti oleh yang atas nama Dirjen Hublanya itu Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Patimban. KO apa tuh singkatannya tuh? KSOP 2. KSOP kelas 2 Patimban. Nah, dia harus bikin perjanjian kerjasama dengan BUMD Subang. Nah, kan gitu. Nah, saya nggak ngikutin nih di media atau apa. Sudah terjadi nggak nih Memorandum of MOE-nya, ya agreement. Kalau understanding kan hanya sepakat akan bekerja sama. Nah, itu ya saya belum confirm. Nanti yang Kesyah Bandaran KSOP kelas 2 Patimban ini akan dengan BUMD mana? Dengar-dengar kan Subang Sejahtera ya. Coba dicek lagi di timeline media yang terakhir tanda tangan di nyomot itu SS dengan KSOP 2 kelas Patimban bukan. Nah, yang saya tahu. Yang saya dengar dengan SS gitu. Cuman yang saya ingin tahu seberapa besar gitu peran SS di sana gitu kan.
Ya berarti nanti ya kalau harus ada nanti pihak gini, BPS-nya. usaha bandaran itu kan pelayaran ya. Dalam operasional pelayarannya, apakah nanti diserahkan pengelolaan gudang, ya, bongkar muat, gitu ya. Tapi saya dapat informasi dari Dekopinda Subang, gitu. Ada di Pantura sekarang ada 2 kandidat koperasi yang mau masuk, gitu. Ada beberapa kelompok sih yang mau masuk untuk menangani bongkar muat peti kemas. Ya, tapi itu koperasi yang mau masuk. Gitu. Kita masih lihat sih, karena dua-duanya meyakinkan bisa meyakinkan Dirjen Hubla. Nggak tahu nih kelompok mana yang dari 2 gerakan koperasi ini kelompok mana yang dapat. Kalau polanya apa itu? Kenapa? Mereka mengajukannya polanya apa? Hanya sekedar pola kerjasama atau ditenderkan atau semacam dilombakan gitu? Kalau yang koperasi saya belum tahu bagaimana mekanisme mendapatkan itunya ya. Kalau yang penentuan yang tender itu penentuan operator pelabuhan. Itu tender gitu. Oh, tender berarti. Yang ke pelabuhan. Kalau yang ini saya nggak tahu apakah sudah di bawah SOP kelas 2 ini dia yang ngatur-ngatur atau bagaimana. Mungkin yang ada di ini. Tadi kan pertanyaan tanggapan gimana saja Pak Gugi, mungkin langsung karena waktu kan lebih singkat. Iya. Apa sih yang udah terjadi di sana? Yang saya tahu sekarang untuk yang bongkar muat memang ada berita ya baiklah ya segitu mah. Jadi mau ditangani sama koperasi di sana. Sehingga kesiapan SDM di sana ya. Ini tapi ada 2 kubu nih, mudah-mudahan yang satu kubu nggak terus ngotot. Mana aja yang memang kalau berantem lagi repot lagi gitu. Yang penting mana yang Dirjen Hubla tunjuk itu yang udah aja gabung lah gitu kan, jangan rebutan. Nah kalau yang inti kawasan Patimanya kayak gimana, saya belum dapat info. Itu sudah ada apa, siapa yang ini. Sampai sekarang baru tahu itu aja sih. Yang bongkar muat rencana koperasi akan menangani. Mang Anas nanti bisa di sana jaga parkir aja, Mang. Wah, boleh itu. 2.000, 3.000 per mobil, makanya itu. Kalau menurut saya gini, kayaknya Kang Teddy ya dan teman-teman. Kalau kita itu kan dengan pusat katakanlah tadi kalau dari posisi pemerintah daerah kan seperti apa ya, semacam kuleta atau gimana ya, takutnya dan sebagainya lah. Menurut saya itu hubnya itu, saran saya itu ke Ridwan Kamil atau ke dirjen-dirjen tadi. Pemkab harus gerak cepat ya. Ridwan Kamil dia dengan konsep rebananya itu inginnya Subang yang Manyingsal itu jadi pusatnya. Nah, kita banyak membangun komunikasi yang intens dan bisa ngimbangin pemikiran-pemikiran RK gitu. Kalau Pemkab dan legislator di kitanya nggak bisa ngikutin itu, ya kita ketinggalan langkah terus gitu. Jadi saran saya kan tadi 2, gercep ke dirjen-dirjen itu, yang kedua ikut pola berpikir RK gitu dalam mengembangkan segitiga rebana itu. Kalau nggak kayak gitu kita nonton nantinya, maksudnya itu nunggu. Kalau nunggu kan mending kalau dapat, kalau enggak gimana? Iya. Nah ini Pak Bupati dengan Kepala Bapeda yang baru, Sekda yang baru gitu. Nah kita elemen masyarakat gitu ya. Buku ini udah sampai ke Pak Wabub ya. Ke Bupati saya audiensi atas nama ICMI, bahasanya sama, bantuan saya dan sebagainya. Nah, saya mengusulkan waktu itu siapa Pak ini counter infartnya, PIC-nya. Kalau kita mau diskusi itu jeung saha TikTokna, toktakna gitu. Saya minta orang gitu kalau memang kami dari unsur masyarakat ingin membantu Pemda. Kan nggak mungkin kalau dengan Bapak kan gitu. Siapa ini yang ditunjuk gitu? Apakah Kepala Bapeda, apakah Asda berapa? Yang bisa 24 jam kita ketemu ngomongin yang terbaik untuk Subang di peluang industri ini gitu.
Waktu di pelantikan ICMI, saya sudah minta ketua ICMI pidatonya menyampaikan itu sudah disampaikan. Pak Wabub bilang, ya nanti kita akan coba tunjuk PIC. Karena kan dengan birokrat itu kalau orangnya ganti-ganti bicara nanti balik-balik lagi gitu. Kita minta siapa PIC yang bisa menjadi jalur komunikasi untuk kita memberikan masukan. Kalau dengan eksekutif ya, nah kalau dengan DPRD belum ada belum pernah ada lah sepemahaman saya ya. Saya belum pernah ada pembicaraan ke persiapan Patimban gitu ya. Jadi sepakat kita bikin KIPP aja. Gimana Om? Jadi sepakat kita bikin KIPP versi Subang. KIPP lebih gitu. kuat lagi. Iya. Kalau yang di Manyingsal itu skemanya karena RK di depan kelihatannya ya lebih berperan. Yang setahu saya yang SEA itu dapat 5% nanti di operasional kawasan industri itu. Kalau tidak ada perubahan lagi ya. Nah yang di Patimban ini, yang KSOP 2 kelas 2 Patimban ini dengan BUMD mana nih? Kalau saya lihat kan di realisasi PAD yang dari hasil BUMD kan kita baru PDAM ya. PDAM itu 700 juta ya. Belum miliar-miliar nih. Yang paling tinggi BPR Subang 11 miliar. BPR Karya Utama 500 juta. PT Bank BJB ya laba untuk Pemda di 4 miliar, Syariater 9 miliar. Kok langsung gelisah ngebahas duit. Berarti kan di sini SE, SEA itu yang baru-baru kan belum memberikan ini. Itu peluang gitu. Kalau untuk pergudangan sama bongkar muat bisa lah kita. Kalau untuk ke dalamnya banget di operator pelabuhan ya butuh ini. Pergudangan cocok Wisnu. Sedikit nyinggung yang Pak Kakak tadi tentang geopolitis ya. China dengan otoritarian kapitalismenya gitu ya. Terus Eropa dengan kubunya dengan kapitalisme murninya gitu ya. Kalau saya lihat di Patimban itu memang yang masuk Jepang gitu ya. Berarti alanya ala sekutu Amerika gitu ya. Nah, Cina masuk di investasi di Subang itu lewat kawasan yang Taifa itu. Karena yang mainland itu dari Taiwan ya, itu. Cina akan masuknya ke sana. Nah, terkait dengan sikap kita ya, sikap Indonesia atau sikap bangsa kita gitu. Memang Cina kan nunjukin tuh pejabat kita pasti ada yang pernah ke Hong Kong atau ke Shenzhen kan gitu. Nah, di Hong Kong itu sistem demokrasinya Cina kan gitu. Di Shenzhen itu sistem otoritarian. Nah, faktanya memang Shenzhen lebih maju dibanding Hong Kong gitu. Jadi tidak sedikit para pejabat di kita gitu, pemimpin di kita yang bersimpati pada sistem otoritariannya di Shenzhen itu, karena Shenzhen itu udah sangat maju ya, sudah pakai pemindai retina segala macam lah untuk yang udah pernah ke sana mah udah ya akan berpikir kapitalisme nggak ada apa-apanya. Nah, jadi otoritarian itu berkembang juga ya. Ya, Cina tuh seperti membandingkan nih. Ini Shenzhen kayak gini, Hong Kong kayak gitu. Nah, ya tapi kan mungkin Pak Kakak juga sebagai pegiat demokrasi tidak hanya kita terpukau dengan kemajuan materialnya mungkin ya. Dan Indonesia punya apa ya? Punya nurani gitu yang nggak bisa rakyatnya dipaksain juga. Itu. Tapi memang betul sih secara sikap kita mesti bersikap karena kita ini di ladang pusaran gitu dari dua pemain besar
yang satu adik kuasa, yang satu adidaya. Gitu. Kalau Amerika adik kuasa karena kemampuan militer mereka ada di mana-mana. Kalau Cina itu tidak sampai ngajak perang kepada negara-negara, tapi dia daya itu berusaha menguasai ekonominya. Nah kita ini subang dalam kurung Indonesia yang mesti bersikap dengan tepat. Satu sisi kalau saya sih sederhana kan, ya. Kehati-hatian untuk pemerintah pusat ya, karena saya melihat banyak debt trap di Kolombo itu debt trap, sama ini di Hambantota, kemudian debt trap juga di beberapa negara di Afrika, debt trap juga mungkin Filipina juga bisa kena debt trap ya kalau saya lihat. Kemarin Malaysia untung aja bisa untuk lepas. Kalau tidak itu Malaysia udah kena debt trap lagi. Jadi China cara untuk menguasainya adalah dengan debt trap. Anda berutang banyak, lalu Anda harus tunduk pada kami. Kemudian Amerika sama. Kalau Amerika agak nipu-nipu dikit ya. Kalau dia tidak suka, dia dongkel pemerintahnya. Ini kehati-hatian saja. Nuhun Kang Dugi. Ya. Oke, mungkin Pak Eko dan yang lainnya mau ikut berkomentar 10 menit terakhir ini. Kang Warlan, sebetulnya Jepang itu relatif rapi dibanding Korea dan Cina gitu. Makanya ini Subang ini mau apa ya? Pemerintah dan DPR-nya tuh mau ngikutin jalurnya kemana nih gitu, mau ke Dirjen Intensif atau ke RK juga sejauh mana. Kalau dua ini nggak diikutin, kayaknya kita nonton Kang Warlan. Jadi penonton berarti jadi Kang Gugi sedikit Kang Gugi untuk orientasi ya. Pemerintah kita harusnya bisa mengikuti langkah ini Jabar. Jabar itu cukup progresif sehingga yang dibutuhkan keluhan dari Jabar adalah Subang tel keleket bahasanya, betul, bahasa Inggrisnya keleket. Non bahasa Sunda, bahasa Indonesianya. Pokoknya bahasa Inggrisnya keleket Subang deh kurang Jabar gitu ya. Sehingga saya pikir ngimbangan RK Pak, Kakak. Nah, saya pikir hanya perlu untuk mempercepat langkah untuk berada minimal 1 langkah di belakang, jangan 1 kilometer tertinggalnya, Kang. Jadi kalau kepada Pak Bupati nanti kalaupun ini ada itunya, udahlah ikuti skemanya Jawa Barat, Insya Allah cukup progresif. Saya lihat teman-teman bekerja dengan serius gitu kan, di pemerintahan, kemudian ngajak swastanya juga serius gitu kan. Nah itu tinggal diikuti aja Kang Gugi mungkin. Ya Pak. Setuju pisan, kakak setuju pisan. Jadi karena perlu gerak cepat, lobby ke pusat, nyata paheula-heula gitu. Ulah paciwit-ciwit iya, betul. Soal ekonomi mah parebut. Lain ini. Nah, cuman ya orang bisa tengah dorong Subang Sejahtera yang sudah punya yang sudah punya legitimasi lah katakan, walaupun berapa persen, 5% ya mungkin ya. Nah itu Pak bisa Teddy, yang 5% itu yang di kawasan industri terpadu Manyingsal. Itu udah insya Allah itu Jabar ngajak BUMD kita, saya yang masuk Subang Energi Abadi. Nah yang Patimban saya belum bisa ngeluarin berapa persen karena belum tahu perjanjian kerjasama antara KSOP 2 kelas 2 Patimban dengan BUMD kita, saya belum baca. Itu Pak Teddy, jadi kita jangan jadi jangan sampai mimpi kita menjadi penonton itu menjadi kenyataan nantinya kalau pemerintah ya nggak gercep. Bukan mimpi Pahaliwang berenang. Kawasan industri terpadu Manyingsal juga sedang berproses gitu. Itu sedang berproses di Kementerian Perindustrian. Nanti ada jalan juga dari Manyingsal ke Patimban, sedang dipresentasikan. Nah itu kita udah masuk kalau itu mah. Nah ini yang Patimban ini gitu kan, padahal lebih besar gitu loh. Harusnya yang BUMD-nya masuk. Harusnya dari awal tuh Patimban dulu berarti ya. Ini kita kan harusnya, sudah yang Manyingsal kita bisa masuk itu karena kita ngikut RK Jawa Barat. Yang Patimban kita sedikit telat gitu. Ya telat sih, kan udah launching sama presiden udah di launching berarti kita. Berarti benar tadi ada berita baik koperasi, kalau mudah-mudahan benar-benar koperasi ya, bukan nama doang, mudah-mudahan mau masuk tuh dibongkar muatnya. Berarti
Alhamdulillah berarti ada yang masuk ya koperasi, tinggal tinggal sama Om Anas dibikin berita yang ditunjuk oleh pusat, yang satu ngalah gitu Om. Oh. Jangan ada dua yang bertarung lah. Ya itu mah urusan ngetahui itu. Itu nanti jalan konflik ini. Operasi berantem kemarin di Kopinda kan ada 2. Iya. Ya. Indo. Dikasih kesempatan itu. Ini Pak dosen, saya mohon maaf nih baru bergabung karena baru pulang. Sebetulnya masalah Patimban ini, Subang itu dari awal dilibatkan atau tidak? Kalau saya barusan dengar, apa istilahnya, apa sih yang menjadi kendala utama gitu? Sehingga kalau saya lihat sih, tadi sama Bang Kakak sudah dijelaskan laleket gitu kan. Kemudian kalau menurut saya sih bukan laleket lagi, tapi kurang greget lah gitu. Nah, sebetulnya apa yang menjadi dasar kita ketinggalan tuh apa memang di awal kita tidak dilibatkan atau bagaimana tuh Pak dosen? Sayangnya Pak Bugi bukan bupati. Gini Pak, bukan bupati. Proyek strategis nasional itu kan membebaskan lahan. Nah, Subang tuh sebetulnya ada lahan di sana walaupun nggak banyak, punya PMK. Awalnya Bu Imas itu tidak ingin dijual, tapi bentuknya saham. Tapi pemerintah pusat nggak mau, dibeli aja, udah dibeli selesai. Itu satu, kita udah nggak bisa punya posisi tawar. Yang posisi keduanya ya ini gitu. Untuk mengambil posisi strategis dengan Dirjen Hubla ini saya tidak tahu deal-dealnya seperti apa. Yang jelas kepala Bapeda kita yang banyak tahu tentang itu kan sudah pindah ke Jabar. Kenapa kan gitu? Sayangnya kalau Pak, saya yakin Pak Sumarso waktu itu memperjuangkan juga. Tapi kan akhirnya dia sampai pindah ke sana. Nah, karena sekarang kita tanahnya nggak bisa dijadikan saham, ya sekarang kita benar-benar BUMD. Iya, BUMD sedang berusaha kelihatannya, sedang berusaha. Tapi begitu pintu tol Puradadi yang jadinya yang dekat Surya Cipta ke Patimban itu dipilih di situ, itu sudah bukan keinginan Pemda. Pemda inginnya dari Manyingsal. Masuk ke tol gitu. Ya pintu tolnya itu akhirnya kan memilihnya yang di Purwodadi, bukan yang dari, kalau Pemda inginnya di sini di Manyingsal itu, daerah situ. Tapi kalau lihat dari gambaran yang kemarin waktu Pak UU datang ke sana, kelihatannya udah dipertahankan deh di Manyingsal. Enggak Pak, saya udah ikut AMDAL-nya kok, udah diputuskan di Purwodadi, karena yang jalan tol Cipali Patimban itu kan ada 4 perusahaan. Jasa Marga gitu kan ya. Terus Surya Internusa, satu grup dengan Surya Cipta. Jasa Sarana dari BUMD provinsi, terus satu lagi swasta. Jadi dari Purwodadi jadinya. Berarti yang menarik sekali Pak Bugi. Berarti nanti kita harus ada diskusi lanjutan nih, soalnya waktu juga kita terbatas, ini sudah beberapa menit lagi. Ya. Mungkin betul saya bukan bupati gitu. Iya benar itu. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gugi dan Pak Kakak dan yang lainnya, teman-teman semua, rekan senior. Dikasih kesempatan tuh orang tua saya gitu. Itu karena waktunya terbatas. Nanti kita bikin lagi acara membahas Patimban sesi kedua lah. Dijadwalkan lagi karena ini kan waktu terbatas. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan semoga bisa melakukan diskusi lagi di kesempatan yang selanjutnya dengan tema yang berbeda mungkin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.